Halo semua, selamat siang. Selamat tersesat kembali ke channel saya, tapi percayalah, saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Jadi siang kali ini saya akan menyesatkan Anda lebih jauh ke penggunaan ChatGPT untuk melakukan coding atau pengkodean terhadap data analitis atau data kualitatif. Jadi yang akan saya sajikan adalah bagaimana ChatGPT kita gunakan untuk melakukan pengkodean tematis dalam atau dari beberapa gugus data transkrip wawancara. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana caranya sehingga pekerjaan pengkodean atau coding itu yang dulunya senantiasa dikaitkan dengan kerja keras, kemudian harus cermat di sana sini, itu bisa diselesaikan dalam waktu beberapa menit saja. Ya, tapi tentunya ada implikasinya, nanti akan saya bahas di akhir video saya. Tapi untuk sementara ini, mari kita simak sajian saya bagaimana menemukan atau melakukan pengkodean dengan menggunakan ChatGPT. Mari kita simak sajian saya. Ya, jadi saya langsung saja masuk ke layarnya ChatGPT. Ini ChatGPT yang berbayar ya, yang ChatGPT Plus. Salah satu fitur yang sudah ditambahkan ke ChatGPT Plus adalah Advanced Data Analysis. Jadi di sini ada Advanced Data Analysis ya. Dan ini layarnya, layar depannya. Ya, belum dia sudah memamerkan beberapa kemampuan seperti ini ya, seperti misalnya help me interpret this dataset. What statistical method should I use here? Wah, jadi dia kayak sudah pamer duluan ya, ini saya bisa membantu Anda menafsirkan serangkaian data, kemudian menyarankan metode statistik yang tepat dan sebagainya ya. Tapi pada kali ini saya akan menyajikan bagaimana cara saya melakukan pengkodean atau coding terhadap beberapa gugus transkrip. Jadi ceritanya saya sudah melakukan wawancara, atau sebenarnya bukan wawancara, tapi laporan mahasiswa-mahasiswa saya terhadap atau tentang penggunaan AI di dalam melakukan salah satu tugas yang saya berikan. Jadi yang data saya adalah berupa sekumpulan laporan dari mahasiswa, sekumpulan laporan tertulis dari mahasiswa tentang bagaimana cara mereka menggunakan AI untuk mengerjakan sebuah tugas pembelajaran. Jadi datanya akan berupa tulisan, uraian, tertulis, dan saya akan melakukan pengkodean untuk menemukan tema-temanya. Nah, Advanced Data Analysis pada ChatGPT Plus itu akan membantu kita untuk melakukannya dengan cepat, dan harapannya juga tepat juga ya, jadi cepat dan tepat. Nah, saya akan langsung memberikan prompt di sini. Perhatikan bahwa prompt untuk ChatGPT itu akan lebih baik hasilnya kalau kita bisa meletakkan konteksnya. Jadi kita harus memberitahukan kepada ChatGPT saya sedang melakukan apa, tujuannya apa, dan dia berperan sebagai apa, kemudian hasilnya seperti apa. Ya, jadi saya langsung aja ketikkan di sini. Saya sedang meneliti tentang penggunaan AI oleh mahasiswa untuk mengerjakan tugas kuliah. Anda berperan sebagai seorang analis Anda. Anda di sini maksudnya ChatGPT itu ya. Jadi saya memberikan peran kepada sang ChatGPT. Saya akan melampirkan 10 transkrip atau laporan tertulis dari para mahasiswa, lakukan analisis, lakukan coding ya, sehingga muncul temanya ya. Atau kalau mau lebih persis lagi, lebih teliti lagi, kita tidak hanya menyebut coding begitu saja, tapi
open coding. Jadi dalam penelitian kualitatif itu langkah pertama dalam pengkodean adalah open coding, kemudian thematic coding ya. Lakukan open coding dan lanjutkan dengan thematic coding sehingga muncul tema-tema utamanya. Sajikan dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini adalah prompt untuk ChatGPT yang lengkap. Jadi ada konteksnya, kita ini sedang melakukan apa, tujuannya apa, dan dia diberi peran apa, dan hasilnya yang kita harapkan seperti apa. Kalau perlu juga disajikan dalam bentuk apa. Oke, sekarang saya akan mengambil datanya ya. Saya akan melampirkan datanya. Jadi datanya ada di sini. Nah ini, jadi ada sekian banyak data, dan advanced data analysis di ChatGPT ini hanya bisa menggarap atau melakukan 10 data saja. Jadi kalau sudah lebih dari 10, dia akan mengatakan ya itu terlalu sulit ya. Jadi saya tidak akan memaksakan, saya hanya akan mengambil 10 pertama ya. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian kita klik di sini. Nah, jadi langsung kelihatan dia langsung menyajikan tabel yang memuat open codes ya, kemudian thematic codes-nya. Jadi open codes-nya di sini ada ya cukup banyak ya, ada 10 open codes yang masing-masing dilanjutkan dengan thematic codes-nya. Jadi ini menggunakan ChatGPT untuk membuat outline, mencari ide kreatif dan sebagainya. Thematic codes-nya dia katakan pemanfaatan AI untuk perencanaan pelajaran. Bahkan juga dia menjelaskan tema yang dia bikin. Di sini dia menjelaskan mahasiswa menggunakan AI untuk menyusun rencana pembelajaran dan mengorganisasi materi. Ya, jadi ada 10 seperti ini ya. Nah, kemudian dia menawarkan apakah mau lanjut ke tahap Excel coding dan sebagainya. Tapi karena tujuan saya hanya sampai pada thematic coding, thematic analysis, maka tawaran yang baik ini saya tolak ya. Tapi saya lanjutkan dengan data berikutnya. Saya akan melampirkan data berikutnya. Lakukan hal yang sama dengan ke-10 data pertama. Nah, di sini saya tambahkan lagi dari yang tadi ya. Tadi sudah dari si Wahyu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti saya mulai dari Atika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah selesai, kita klik ini. Nah, jadi Anda lihat hasilnya bisa sangat cepat kelihatan. Kita bisa langsung mendapatkan tema-tema dari semua data yang tadi saya lampirkan, semua data yang tadi saya berikan ya. Jadi nah, dia mengatakan apakah ingin dijadikan satu ke dalam satu tabel rekap yang besar ya. Kalau memang kita ingin menerima tawarannya ya, kita bilang aja ya silakan lakukan seperti itu ya. Oke. Jadi sekarang dia akan menyusun satu tabel besar untuk merekap semua hasilnya tadi.
Nah, inilah tabelnya, tabel rekapitulasi yang lebih besar. Nah, di sini tabelnya sebenarnya banyak ya, dia memuat banyak poin. Kalau kita ingin mengunduh hasilnya, kita bisa langsung mendownload ini. Dia sudah menyediakan satu file yang bisa di-download. Kita tinggal mendownloadnya saja. Nah, ini adalah hasil dari downloadnya. Memang kelihatan masih amburadul seperti ini ya, tapi tentunya kita bisa mengaturnya sehingga tabel ini lebih mudah dibaca ya. Saya tidak akan membahas cara mengaturnya karena rekan-rekan pasti tahu bagaimana cara mengatur ini dalam tabel Excel. Tapi poin saya adalah dengan menggunakan fitur Advanced Data Analysis dari ChatGPT Plus, maka kita bisa melakukan pengkodean open, kemudian lanjut ke thematic analysis sehingga didapatlah satu tabel seperti ini. Ya, kita bisa melihat hasilnya. Ini hasil rekapitulasinya. Jadi kalau kita mau mencari temanya atau kita ingin mendapatkan temanya, maka kita tinggal melihat ke kolom ini. Temanya adalah pemanfaatan AI untuk perencanaan pelajaran, pengembangan materi dan konten pembelajaran, dukungan bahasa dan penulisan, penolakan penggunaan AI. Ini menarik karena ternyata ada juga mahasiswa yang merasa AI itu kurang pas untuk tugasnya ya. Jadi dia menolak menggunakan AI sebagai asisten reflektif. Wah, ini juga menarik ya kan, karena ternyata AI itu juga digunakan mahasiswa untuk bisa merefleksikan tindakannya atau membuat dia berefleksi ya. Kemudian efisiensi persiapan dengan AI, kritis terhadap output AI. Ini juga menarik karena mahasiswa ternyata tidak langsung menelan mentah-mentah hasil dari AI, tapi ternyata mereka juga mengkritisinya, mereka juga mengevaluasinya, mereview apakah benar jawaban AI itu sudah tepat atau masih salah atau bahkan berhalusinasi ya. Jadi ini menarik karena kita bisa mendapatkan tema-temanya ya. Jadi itulah kelebihannya bagaimana ChatGPT Plus dengan Advanced Data Analysis bisa melakukan analisis seperti itu dengan sangat cepat ya, walaupun harus masuk satu persatu, datanya harus diumpankan tahap demi tahap, tidak bisa langsung mak jebret semuanya langsung masuk begitu ya. Jadi kalau Anda punya 20 atau 30 data transkrip atau wawancara, ya masuknya harus pelan-pelan, 10 dulu ya. Tapi jangan khawatir, setelah itu nanti dia akan memberikan satu rekapitulasi yang kemudian akan memungkinkan kita untuk melihat keseluruhan tema yang sudah didapatkan lewat proses open coding dan thematic coding. Oke? Nah, tapi implikasinya, ini akan saya uraikan implikasinya. Ya, jadi saya sudah menunjukkan bagaimana ChatGPT Plus bisa melakukan langkah pengkodean dengan sangat cepat. Nah, kemudian timbul pertanyaan, dulu kan kita diajari bagaimana melakukan pengkodean dengan cermat, menggunakan software seperti NVivo atau Atlas TI atau MaxQDA ya. Nah, sekarang kemudian ChatGPT ini makin lama makin cepat untuk bisa memproses data seperti itu dan juga hasilnya juga akurat. Nah, pertanyaannya, apakah kita selaku peneliti sebagai manusia sekarang cukup tinggal menyerahkan datanya kepada ChatGPT, kemudian kita tinggal menikmati atau tinggal mempercayai hasilnya begitu saja. Jadi apakah kita tidak perlu melakukan pengkodean sendiri lewat NVivo dan semacamnya? Nah, ini memang satu dilema, jadi satu hal yang juga masih saya geluti di dalam karir saya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen metodologi penelitian. Memang kurang lebih itu sama seperti kalau ketika kita di zaman SPSS dulu, kita kan mengambil data, kemudian data sebanyak itu, data numerik sebanyak itu, kita umpankan saja kepada SPSS dan kita tinggal menikmati, atau bukan menikmati, tapi kita tinggal melihat hasilnya, kemudian menafsirkannya.
Nah, itu kan kurang lebih sama seperti yang terjadi sekarang. Jadi kita punya banyak data wawancara, kemudian kita umpankan kepada ChatGPT, kita minta dia memproses dan hasilnya keluar. Kan sama seperti ketika kita meminta SPSS untuk melakukan analisis statistik yang rumit-rumit itu, ya kan? Kita kan tidak perlu menghitung secara manual ANOVA itu seperti apa, ANCOVA itu seperti apa, faktor analisis itu seperti apa, kan bisa tua sendiri kita ya, kita bisa terlalu payah untuk melakukan hal yang manual seperti itu untuk sebuah perhitungan statistik yang sangat rumit. Ya sudah, kita tinggal serahkan ke SPSS saja. Nah, itu sama dengan yang terjadi sekarang. Mas sudah ada ChatGPT, ngapain pakai susah-susah pakai NVivo 1 dimasukkan, kemudian direnungkan. Kan tinggal masukkan aja ke ChatGPT, selesai. Ya memang akhirnya setelah saya pikir-pikir memang kita tidak bisa sedrastis itu. Ya kita tetap harus melakukan review, melakukan evaluasi, melakukan pemikiran kritis kita terhadap hasil yang dikeluarkan oleh ChatGPT. Ada saran yang mungkin berguna, jadi sebelum memasukkan semua data itu ke ChatGPT, bacalah data-data atau transkrip tadi itu atau laporan tadi itu secara cermat, supaya kita bisa melihat, kita bisa merasakan feel-nya itu seperti apa, kita bisa merasakan tema-tema yang nampaknya terjadi di sana atau tema-tema apa yang kira-kira menjadi penting di dalam data itu. Jadi kita tidak langsung begitu saja pasrah menyerahkan semuanya kepada ChatGPT, tapi setidaknya kita sudah punya bekal di benak kita sendiri hasil dari pembacaan tadi. Demikian juga ketika outputnya keluar seperti yang tadi saya sajikan, itu tentunya akan baik kalau kita benar-benar mencermati lagi. Kita baca lagi, kemudian kita cocokkan dengan hasil tema yang tadi diberikan oleh ChatGPT. Jangan-jangan ada yang keliru, jangan-jangan dia berhalusinasi, jangan-jangan ada tema-tema yang tidak ada di data tapi ternyata dia munculkan. Nah, yang seperti itu baru bisa ketahuan kalau kita bisa mengkritisi secara kritis dengan pikiran kritis untuk bisa melihat ketepatan atau keakuratan hasilnya. Jadi itu yang saya sarankan. Jadi kembali kepada apakah kita bisa langsung saja menyerahkan semuanya kepada ChatGPT? Jawabannya adalah tentunya tidak. Ya, kita masih harus membaca data itu, kalau perlu mencatat hasil dari pemikiran kita sendiri, tema-tema yang kita tangkap dari situ apa, kita catat, ya. Kemudian baru kita umpankan kepada ChatGPT dan kita bandingkan hasilnya. Apakah hasilnya memang selaras atau ternyata ada hal-hal yang perlu dikaji ulang atau bahkan hasilnya ternyata meleset sama sekali sehingga harus dilakukan pengkodian secara manual. Itu hanya bisa tercapai kalau kita melakukan review secara kritis. Jadi itu saran saya, kiranya tips ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode mendatang.